Bab 25. Kejanggalan. Karena sudah larut malam, akhirnya Gapin membawa Aina untuk menginap di hotel. Begitu mendapat kamar, pemuda itu langsung mengajak Aina untuk beristirahat. Dia yakin Aina sangat shock sekarang mengetahui fakta bahwa sebenarnya dia bukan anak kandung Ercan. "Jangan pikirkan apapun lagi, sayang. Kamu harus percaya bahwa aku akan melakukan apapun agar kita bisa bersama," ucap Gapin seraya mengusap surai hitam milik Aina. Kini mereka sudah berbaring dan berhadapan satu sama lain. "Aku percaya padamu, Gap. Tapi aku tidak akan pernah bisa percaya pada Tuan Ercan. Berhati-hatilah, aku takut kamu kenapa-kenapa," balas Aina, mengingat tentang semua ancaman Ercan. Dia yakin pria paruh baya itu tidak akan tinggal diam saja. Gapin tersenyum tipis lalu mengangguk kecil. Dia paling suka kalau Aina sedang mengkhawatirkannya. "Aku akan menuruti semua ucapanmu. Dan aku juga ingin minta maaf kalau sebelumnya aku tidak memberitahumu lebih dulu tentang statusku di keluarga Robinson. Aku juga baru tahu kemarin." Aina meraih tangan Gapin dan menggenggamnya. Dia tahu pemuda ini tidak akan mungkin sengaja menyembunyikan sesuatu darinya. "Tidak masalah. Aku malah bersyukur karena kamu bukan anak kandung pria jahat itu." Gapin langsung menghela napas lega, lalu dengan cepat dia mengecup kening Aina. "Terima kasih ya. Sekarang lebih baik kita istirahat. Besok aku akan mengantarmu untuk bertemu ayah dan ibu." Aina mengangguk senang. Sebelum benar-benar menutup matanya, dia pun membalas kecupan Gapin, tetapi bibir sebagai bentuk terima kasih. "Jangan menggodaku, Aina," ujar Gapin, membuat gadis itu terkekeh. "Hanya kecupan selamat malam, aku tidak berharap lebih," kata Aina sambil melingkarkan tangannya di sepanjang perut Gapin. Dia juga menyembunyikan wajahnya agar Gapin tidak membalas perbuatannya. "Yang ada, mereka akan begadang." "Kamu ini benar-benar ya," ujar Gapin. Sementara di bumi belahan lain, Ercan langsung dilarikan ke rumah sakit karena jantungnya bermasalah dan membutuhkan penanganan serius. Namun, takdir berkata lain. Nyawa Ercan tidak dapat diselamatkan meski dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Ercan meninggal dengan menyebut nama Gapin di penghujung usianya, tapi tidak ada yang menyadari itu karena hanya berupa gerakan mulut. Alec, yang saat itu menemani tuannya, merasa terpukul karena Ercan meninggal secara mendadak. "Maaf, Tuan, kami benar-benar ikut berduka," ucap sang dokter dengan raut menyesal karena tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Alec mengangguk dengan tatapan nanar. "Terima kasih. Saya izin untuk melihatnya." Sang dokter mempersilahkan, lalu dengan langkah lebar Alec masuk ke dalam ruangan di mana jasad Ercan sudah terbujur kaku. Mata Alec langsung memanas, tetapi dengan cepat dia menengadah, tak ingin ada air mata yang jatuh. "Tuan, apakah perlu dilakukan autopsi?" "Karena saya menemukan sedikit kejanggalan," tanya dokter yang ikut menemani Alec. Alec mengernyit heran. "Maksudnya?" "Sepertinya ada pemicu yang membuat Tuan Ercan mendapat serangan jantung. Karena beliau tidak memiliki riwayat penyakit itu, kan?" Mendengar itu, Alex semakin terperangah. Apakah benar Gapin sampai hati meracuni ayahnya sendiri demi bisa bersama Aina? "Kalau begitu lakukan saja," putus Alex tanpa meminta persetujuan siapapun, karena dia yakin Ercan pun tidak akan pergi dengan tenang jika caranya seperti ini. Setelah itu, Alex mencoba menghubungi Danes karena jika dia menghubungi Gapin, itu tidak mungkin. Pemuda itu pasti berpikir bahwa Alec ingin ikut campur dalam masalahnya. "Halo, Tuan Muda," sapa Alec ketika panggilan itu sudah terhubung. "Iya, ada apa?" balas Danes dengan suara serak karena dia baru saja tidur, tapi Alec malah mengganggunya. "Tuan Besar sudah tidak ada." Mendengar itu, mata Danes terbelalak lebar. "Apa maksudmu, Uncle?" sentaknya. "Tuan Ercan baru saja meninggal setelah menjalani pemeriksaan. Dia terkena serangan jantung," jelas Alec apa adanya. "Kirim lokasinya, aku ke sana sekarang." Pagi ini, duka menyelimuti keluarga Robinson. Rumah utama yang biasanya sepi langsung ramai dengan karangan bunga dan orang-orang yang turut berbelasungkawa. Namun, hanya ada satu orang yang tak terlihat.
yaitu Gapin. Berulang kali Alek mencoba menghubungi pemuda itu. Namun, Gapin tetap pada pendiriannya. Bahkan pesan pun tidak dibaca. Bagaimana, tanya Danes pada Alek. Dan pria itu hanya bisa menggelengkan kepala, karena usahanya sia-sia. Tuan muda Gapin tidak bisa dihubungi. Danes langsung mengepalkan tangannya. Anak macam apa dia itu? Benar-benar tak tahu diuntung. Hingga saat jasad Erjan hendak dikebumikan, mobil Gapin masuk ke halaman rumah. Semua pasang mata yang ada di sana sontak melihat ke arahnya. Gapin keluar dan menatap tak percaya pada semua ini. Kenapa Erjan malah meninggalkannya? Dadi, lirih Gapin dengan dada yang bergetar. Tanpa membuang waktu, Gapin langsung berlari ke arah jasad Erjan yang sedang dimasukkan ke dalam ambulan.